Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tusma Nur Dewi dengan NIM F020521 dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional kelas B dan dari angkatan 2020. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Backstabbing for Beginners. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah diplomasi yang diampu oleh Ibu Andi Ismira. Nah, hasil review saya mengenai cerita di dalam film Backstabbing for Beginners ini, ada salah satu seorang pemuda di PBB berusaha menyelidiki kasus pembunuhan kejam yang menimpa seniornya, dan tak diduga malah mengguk sebuah kasus korupsi atau sebuah konspirasi global yang bahkan mungkin melibatkan bosnya sendiri, dan pengungkapan skandal korupsi juga dalam program minyak untuk pangan di Irak yang terjadi di PBB. Nah, kemudian alur ceritanya ini dia maju dan mundur. Mengapa saya katakan demikian? Karena di awal ceritanya itu pada bulan September tahun 2003 di New York, dan kemudian dia mundur ke tahun 2020 untuk menceritakan kisah Michelle Sullivan atau Thomas atau Theo James Thomas, salah, sorry ya. Sebelumnya itu dia menjadi investment bank di Wall Street. Nah, kemudian peristiwa-peristiwa diplomasi yang terjadi di dalam film Backstabbing for Beginners ini yaitu tentang program gagal PBB yang hanya melahirkan konspirasi korup antar Saddam dan banyak negara, bahkan termasuk USA dan PBB. Nah, bahwa ulasannya itu, atau bahwa dari alasan USA menyerbu Irak dengan tuduhan Saddam Hussein menyimpan senjata kimia adalah hanya bohong belaka. Mengapa demikian? Karena semua itu adalah agar mereka mendapatkan minyak. Dan mungkin kalian juga sudah tahu ya seperti apa negara USA itu, dan apa jenis-jenis diplomasi di dalam film Backstabbing for Beginners ini. Ada diplomasi bilateral, multilateral, diplomasi publik, dan diplomasi demokratis. Nah, mengapa saya katakan demikian? Dari diplomasi ada beberapa diplomasi yang saya sebutkan karena memang di diplomasi ini, diplomasi bilateral, multilateral ini dan lainnya, memang dia bersangkut paut antara negara satu dengan negara lainnya, dan merupakan suatu kerjasama yang kemudian di sini saling mencari keuntungan, namun pada titik akhirnya itu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, kemudian analisis yang saya dapat di dalam video ini, di program kerja PBB ini dia sangat menginginkan program kerja ini sukses seperti itu. Tapi nyatanya program kerja ini gagal dan menguap sehingga bisa dikorupsi oleh negara-negara yang bersangkut paut di dalamnya. Dan di sini mengungkap konsekuensi kehidupan nyata dari minyak untuk pangan. Nah, lebih jauh dan menarik ini di film ini pada akhirnya itu tentang tentang relativisme moral. Mengapa demikian? Karena memang diplomat bermulut kotor, dan ada di sini juga menjelaskan fakta kehidupan kepada James bahwa pandangan baru yang idealis yang hanya ingin mengubah dunia. Dia itu bahwasanya dia itu menjelaskan fakta itu kehidupan kepada James, bahwasanya dia ingin mengubah dunia karena dunia pada dasarnya tidak dilandasi dari kebohongan seperti itu. Karena nyatanya itu dunia harus bangkit seperti itu. Dan
kebenaran adalah suatu konsep yang bisa berubah, dan seni diplomasi adalah tentang siapa yang mengatakan kebohongan yang paling meyakinkan. Bahwasanya di diplomasi ini perlu kebenaran dan fakta, bukan hanya kebohongan belaka atau semacam bukti-bukti palsu. Karena di diplomasi ini seharusnya negara saling menguntungkan, bukan saling merugikan, atau ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah, itulah hasil review atau analisis dari saya yang mengenai film Backstabbing for Beginners, dan penilaian saya mengenai film ini ya cukup memberi pandangan yang luas lah, bahwasanya di dalam suatu organisasi internasional itu memang sangat sulit untuk menengahi ataupun memberikan arahan yang cukup bagus lah. Maksudnya intinya itu sangat sulit untuk memberikan arahan terhadap satu negara dengan negara yang lainnya, karena memang pada dasarnya semua negara itu ingin menghasilkan atau ingin diuntungkan, seperti itu. Nah, sekian dari saya, dari hasil penelitian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.